Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Profesor Dr. Sumarwati MPD selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia semester 2 kelas B Bisnis Digital angkatan 2024. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Abdullah Isim Mubarok dengan NIM F044035. Halo guys, nama aku dari Pikiran Dita, NIM-ku F04244041. Nah, saya Muhammad Yusuf Nur Fadilah dengan NIM F04244033. Zotero adalah sebuah perangkat lunak manajemen informasi yang dapat mengakses sumber terbuka secara gratis. Tujuan utama dari Zotero sendiri adalah untuk mengelompokkan, mengorganisir, mengutip, serta membuat daftar pustaka untuk sebuah karya ilmiah. Zotero juga bisa digunakan untuk berbagi akses dengan teman kerja atau rekan atau teman kuliah untuk bersama-sama membuat daftar pustaka dalam sebuah karya ilmiah. Lalu ada apa aja sih fitur di dalam Zotero? Nah, fitur-fitur di dalam Zotero tuh ada banyak. Mungkin beberapa di antaranya adalah pengumpulan referensi otomatis. Dengan satu klik menggunakan Zotero Connector di browser, itu kamu bisa menyimpan metadata artikel, jurnal, buku, dan bahkan halaman web langsung ke pustaka Zotero. Yang kedua adalah manajemen dan organisasi. Kamu bisa membuat folder, subfolder, dan menambahkan tag untuk mengelompokkan referensi sesuai topik atau proyek. Yang ketiga, itu menyimpan berkas. Zotero nggak hanya menyimpan metadata, tapi juga bisa menyimpan berkas penuh seperti PDF, gambar, ataupun dokumen pendukung. Terus yang keempat ada integrasi dengan word processor. Nah, di situ tuh ada plugin untuk Microsoft Word, LibreOffice, dan Google Docs yang memungkinkan kamu untuk memasukkan citasi langsung ke dokumen dan menghasilkan daftar pustaka secara otomatis. Nah, mungkin yang lain tuh ada kayak sinkronisasi dengan cloud yang bisa gimana caranya sinkronisasi dengan cloud itu memungkinkan kalian untuk menyinkronkan semua referensi kalian ke akun Zotero online sehingga kalian dapat akses dari perangkat yang berbeda. Yang lain tuh mungkin ada ekspor dan impor referensi, terus ada pencarian dan penyaringan yang cepat, catatan dan anotasi, dan kolaborasi grup. Dari banyaknya fitur-fitur yang ada, apa sih kelebihannya? Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, yang seperti yang dijelaskan tadi, kelebihannya itu open source dan gratis. Zotero bisa digunakan tanpa biaya lisensi. Fitur utamanya gratis, hanya penyimpanan cloud tambahan yang berbayar. Yang kedua mungkin mudah digunakan, terus ada multi platform seperti yang dijelaskan tadi, fleksibel dan mendukung banyak format citasi, integrasi dengan Word, dengan Microsoft, terus ada fitur kolaborasi, penyimpanan file dan metadata lengkap. Habis itu juga ada ekosistem plugin dan komunitas yang aktif. Dari kelebihan-kelebihannya tadi, apa sih kira-kira kekurangannya dari Zotero? Nah, kekurangannya yaitu seperti yang tadi dibilang, penyimpanan cloud itu terbatas. Penyimpanan cloud dari Zotero ini hanya terbatas sebanyak 300 MB, selebihnya kita harus bayar. Nah, habis itu ada interface-nya yang terkesan kurang modern, sehingga banyak orang yang meremehkan aplikasi ini. Habis itu ada fitur anotasi PDF yang terbatas, terus butuh instalasi manual untuk integrasinya. Habis itu customisasinya lebih sulit bagi pemula, dan sinkronisasinya itu bisa lambat jika koleksi yang kita punya itu besar. Oke, mungkin Selanjutnya saya akan memberikan contoh cara penggunaan aplikasi Zotero untuk membuat daftar pustaka dan juga citasi atau kutipan. Pertama-tama pastikan kalian sudah mendownload aplikasi Zotero-nya, atau jika belum, kalian bisa mendownload di laman resmi Zotero. Buka Zotero-nya, lalu kita buat folder baru untuk
Jika sudah, selanjutnya kita tinggal memasukkan file yang kita inginkan, file jurnal yang kita inginkan. Cara yang pertama adalah dengan memindahkan langsung file jurnal ke dalam aplikasi Zotero. Seperti ini, secara otomatis Zotero akan menganalisis jurnal tersebut. Cara yang kedua adalah dengan memanfaatkan Zotero Connector. Kita buka jurnal online, lalu kita klik extension, kita pencet Zotero Connector, kita pilih folder yang kita inginkan, lalu kita klik enter. Secara otomatis file jurnalnya akan langsung masuk ke dalam aplikasi Zotero. Cara yang ketiga adalah masukkan DOI ke dalam aplikasi Zotero. Contohnya seperti ini. Ini ada sebuah jurnal, lebih tepatnya review jurnal. Kita klik DOI nya, kita copy, lalu kita masukkan ke dalam aplikasi Zotero. Kita tempelkan dan kita klik enter, dan jurnalnya masuk ke dalam aplikasi Zotero. Terus bagaimana cara membuat kutipan dan juga daftar pustakanya? Pertama, kita buka aplikasi Word, kita buat dokumen baru, lalu kita pilih menu Zotero. Jika kalian sudah mengenal Zotero, secara otomatis aplikasi Zotero akan secara otomatis menautkan ke dalam aplikasi Word. Ini sebagai salah satu contohnya. Contoh ini cuma sebagai contoh. Kita akan membuat kutipan tidak langsung. Lalu bagaimana cara kita memberikan referensinya? Caranya kita pencet add or edit citation, lalu kita pilih style citasi yang kita inginkan. Namanya saya mau memilih style apa, kita klik OK. Kita tinggal memasukkan jurnal yang kita sudah masukkan ke dalam Zotero tadi. Kita hanya perlu mengetikkan judul dari jurnal yang sudah kita masukkan ke dalam Zotero tadi. Contohnya kita tulis ini sebagai, lalu kita klik enter. Referensinya sudah masuk ke dalam sini. Atau mungkin kita mau menulis kutipan namun dengan cara yang lain. Contohnya seperti ini. Nah, klik add or edit citation. Lalu kita pencet logo Z di sini, basic view. Kita pilih jurnal yang kita inginkan. Lalu kita pencet omit author. Dan referensinya sudah langsung masuk ke dalam sini. Tinggal kita berikan kutipan yang kita inginkan. Ini hanya sebagai contoh saja. Lalu bagaimana cara memberikan referensi beserta halamannya? Caranya seperti ini. Contoh, kita menulis sebuah kutipan.
saja. Kita klik add or edit station, kita pencet logo station, kita pencet logo Z, kita klik classic view, lalu kita pilih jurnal yang kita inginkan, kita tuliskan halaman mana yang menjadi referensi kutipan yang kita tulis tadi. Contohnya saya mau menuliskan halaman 12 hingga 14. Lalu kita klik OK, dan referensinya sudah beserta halamannya. Lalu bagaimana jika kutipan yang kita tulis itu memiliki referensi dari banyak jurnal? Caranya seperti ini. Misal kita klik add or edit station, kita pencet logo Z, classic view, kita klik multiple source, kita pilih jurnal yang kita inginkan seperti ini, lalu kita klik OK, dan referensinya tidak hanya menyangkut satu jurnal. Kan kita sudah membuat kutipan. Bagaimana cara kita membuat daftar pustakanya? Dengan aplikasi Zotero, ini membuat daftar pustaka itu jauh lebih mudah. Contohnya seperti ini. Kita hanya tinggal pencet add or edit bibliografi, pencet, dan daftar pustakanya secara otomatis sudah ditampilkan. Kita juga bisa mengubah style yang kita tulis tadi. Caranya adalah kita blok semua tulisannya, lalu pencet document preference, kita tinggal pilih saja style yang kita inginkan. Contoh, saya mau mengganti ke IEE. Oke, stasiunnya pun berubah. Zotero adalah alat yang sangat kuat dan fleksibel bagi siapa saja yang perlu dalam mengelola informasi dan mengutipnya dalam karya tulisan mereka. Karena gratis dan open source, Zotero menjadi pilihan populer di kalangan mahasiswa dan penulis di seluruh dunia. Kelebihannya dalam mengumpulkan, mengorganisir, mengutip, bahkan berkolaborasi menjadikannya aset berharga yang dimiliki oleh Zotero. Bagi siapa saja yang memiliki kepentingan dalam mengumpulkan referensi, Zotero sangat layak untuk dicoba.